Hai para pecinta film, pernah nggak kalian membayangkan bagaimana jadinya jika makhluk mitologi kuno yang ada di dunia ini ternyata benar-benar ada di dunia nyata? Dan inilah kisah yang akan kita bahas dalam series yang berjudul Invisible City. Series ini akan mengisahkan tentang makhluk legenda yang berasal dari negara Brazil. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan seorang pria tua bernama Kiko yang bercerita kepada beberapa anak di acara festival desa. Kiko bercerita mengenai seorang pemburu yang berniat membunuh salah satu makhluk mitologi bernama Curupira. Curupira adalah sosok makhluk berwujud manusia yang memiliki bentuk tubuh terbakar di bagian kepalanya dan kakinya yang berjalan terbalik. Curupira adalah salah satu makhluk yang bertugas melindungi hutan. Pada suatu malam, seorang pemburu melepaskan tembakannya ke arah salah satu hewan di tengah hutan. Hal ini pun memancing kemarahan dari Curupira, hingga Curupira pun berhasil membunuh pemburu tersebut dengan tombak apinya. Dan itulah cerita mitologi dari makhluk Curupira. Seorang anak bernama Luna pun merasa kagum dengan cerita dari Kiko. Singkat cerita, tiba-tiba terjadi sebuah kebakaran di tengah hutan. Luna yang melihat sesuatu, dia pun mencoba masuk ke dalam hutan. Ibu dari Luna yang bernama Gabriel, dia langsung berlari ke tengah hutan untuk mencari anaknya. Kemudian, cerita beralih ke seorang pria bernama Eric yang merupakan suami dari Gabriel dan ayah dari Luna. Eric mendapatkan pesan dari kepolisian jika telah terjadi kebakaran di desa Thor dan menewaskan salah satu wanita. Karena istri dan anaknya berada di desa tersebut, Eric pun langsung bergegas untuk pergi ke sana. Setelah tiba di tempat tujuan, betapa terkejutnya Eric setelah mengetahui jika wanita yang tewas tersebut adalah istrinya sendiri. Namun, untungnya Luna masih selamat. 1 bulan kemudian, Eric kembali memulai kehidupannya dengan bekerja sebagai detektif polisi. Di kantornya, seorang wanita yang bernama Marcia merasa senang karena Eric kini kembali bekerja lagi. Eric berniat menyelidiki kematian istrinya yang masih belum tuntas. Namun, atasan Eric yang bernama Ivo pun malah menyuruh Eric untuk melupakan kasus ini. Ivo menjelaskan jika tak ditemukan barang bukti apapun. Dengan demikian, kejadian kebakaran yang menewaskan istri dari Eric dianggap sebagai sebuah kecelakaan. Mendengar ucapan dari Ivo, Eric pun seketika merasa emosi. Saat malam hari, Eric mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan jika dia mengetahui penyebab kematian dari Gabriel. Orang ini pun menyuruh Eric untuk datang ke tepi pantai. Eric pun menunggu sangat lama hingga dia ketiduran. Merasa jika dia telah diprank, Eric pun memutuskan untuk kembali pulang. Saat pagi harinya, Eric berniat melakukan lari pagi di tepi pantai. Dari kejauhan, Eric melihat segerombolan orang yang tengah menemukan seekor lumba-lumba merah muda yang telah tewas. Saat Eric bertanya bagaimana ini bisa terjadi, beberapa orang sebelumnya pun tiba-tiba menghilang. Kemudian, kita beralih ke seorang wanita yang sebelumnya berada di tepi pantai yang telah menemukan lumba-lumba sebelumnya. Wanita ini bernama Camilla. Camilla mendatangi salah satu bar dan mengatakan kepada seorang wanita bernama Ines jika terdapat lumba-lumba berwarna merah muda yang ditemukan tewas di tepi pantai. Ines pun seketika merasa terkejut. Kembali ke Eric menghubungi Marcia dan mengatakan jika dia menemukan lumba-lumba air tawar yang tewas di tepi pantai. Eric pun merasa tak percaya bagaimana lumba-lumba ini bisa berada di air asin, sebab
seharusnya lumba-lumba ini berada di air tawar. Di tempat yang berbeda, kita diperlihatkan seorang pria bernama Ishak yang berjalan dengan kaki yang pincang. Saat Ishak akan kembali pulang, dia dihadang oleh pria bertubuh kekar yang bernama Tutu yang merupakan pengikut dari Ines. Tutu memberikan kode kepada Ishak untuk menyelidiki sesuatu. Sementara itu, Eric bersama Marcia memasukkan lumba-lumba ke dalam mobilnya dan berniat untuk dilakukan autopsi. Eric merasa curiga jika kematian lumba-lumba ini karena perbuatan seseorang. Sebelum itu, Eric dan Marcia mendatangi sungai di desa Tori yang mengabarkan jika ditemukan banyak sekali ikan yang tewas. Kiko yang merupakan penduduk asli di desa Tor, dia mengatakan kepada semua orang jika kematian ikan-ikan ini menandakan jika telah terjadi sesuatu dengan penunggu di danau air tawar. Namun, seorang pria bernama Geo malah mengatakan jika Kiko terlalu mempercayai cerita mitos. Geo mengatakan jika kematian ikan-ikan ini karena telah terkontaminasi. Eric kemudian mendatangi Kiko dan bertanya apakah dia mengetahui kematian istrinya. Kiko pun menjawab tak tahu. Menurut Kiko, kematian istri dari Eric ada hubungannya dengan entitas jahat. Eric pun merasa bingung dengan apa yang dikatakan oleh Kiko. Kini, rasa penasaran Eric pun semakin menjadi-jadi. Saat Eric tengah perjalanan pulang, dia menghampiri salah satu tempat yang merupakan tempat autopsi. Sayangnya, tak ada siapapun di tempat itu. Saat Eric akan kembali ke mobilnya, terdapat seorang pria atau Ishak yang tengah melihat mobil dari Eric. Eric pun langsung bergegas pergi karena Ishak terlihat sangat mencurigakan. Saat malam harinya, ketika Eric tengah tidur, Ishak tiba-tiba masuk ke dalam rumah dari Eric. Ternyata, Ishak berniat mengambil lumba-lumba yang ditemukan Eric sebelumnya. Tak disangka, Luna pun berhasil menciduk Ishak yang tengah mengendap-endap. Karena mendengar Luna yang berbicara dengan seseorang, Eric pun terbangun dari tidurnya. Ishak yang takut ketahuan oleh Eric, dia pun langsung pergi dari sana. Sialnya, kaki Ishak tertinggal di rumah dari Eric. Eric yang merasa curiga pun langsung mengecek lumba-lumba di dalam mobilnya. Tak disangka, lumba-lumba itu berubah menjadi jasad seorang pria. Eric benar-benar tak percaya dengan semua ini. Karena merasa takut, Eric pun berniat untuk membuangnya ke tengah hutan. Sementara itu, Ishak meminta maaf kepada Tutu dan juga Ines jika dia tak berhasil membawa lumba-lumba tersebut. Kini, lumba-lumba itu telah berubah menjadi wujud manusia. Ternyata, Ines, Tutu, dan juga Ishak adalah golongan makhluk mitologi. Sementara itu, setelah Eric membuang jasad manusia lumba-lumba, dia pun menelepon polisi dengan nomor samaran dan mengatakan jika telah ditemukan seorang mayat manusia yang tewas di tengah hutan. Cadáver na Floresta do Cedro. Keesokan paginya, Eric menemukan cerita mitos mengenai lumba-lumba yang berubah menjadi manusia. Eric pun merasa yakin jika lumba-lumba yang ditemukannya adalah makhluk mitologi. Eric bersama Marcia kemudian mendatangi mayat manusia yang dibuang Eric sebelumnya. Eric pun berpura-pura tak tahu tentang mayat itu. Kebetulan, lewatlah Kiko di hutan tersebut. Eric kemudian bertanya kepada Kiko apakah dia mengenalnya. Kiko pun menjawab jika dia pernah melihat pria itu. Kini, kecurigaan Eric kepada desa Tor pun semakin kuat. Eric kemudian berjalan-jalan di desa Tor berharap menemukan jawaban atas kecurigaannya. Eric kemudian mendatangi salah satu rumah dari seorang wanita yang tengah hamil. Saat Eric bertanya dan menunjukkan foto dari mayat tersebut, wanita yang bernama Fabiana itu pun mengatakan iya karena dia mengenalnya. Fabiana pun langsung bersedih. Eric kemudian bertanya tentang siapa nama pria itu. Fabiana menjawab jika namanya adalah Manaus. Setelah mendapatkan cukup informasi, Eric berniat mengatopsi mayat dari Manaus. Di tengah kepala dari Manaus, terdapat lubang yang sangat aneh. Marcia berfirasat jika Manaus telah dibunuh di kepalanya. Namun, Eric menyadari jika Manaus adalah lumba-lumba yang berwujud manusia. Saat kembali ke kantor kepolisian,
Eric bersama Marcia menemui Ivo agar dia diizinkan melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Karena Ivo merasa jika telah terjadi pembunuhan, dia pun mengizinkan Eric bersama Marcia mengambil kasus tersebut. Beralih ke Luna, saat dia tengah membaca makhluk mitologi Brasil, datanglah Ishak yang muncul secara tiba-tiba. Luna mengatakan apakah benar Ishak adalah Sachi. Ishak pun akan menjawabnya jika Luna memberikan kakinya yang tertinggal. Setelah Luna memberikannya, Ishak pun langsung menghilang bagaikan angin yang berhembus. Curupira, curupira, curupira. Di rumah sakit tempat dari jasad Manaus berada, muncullah Ines yang menggunakan kekuatan sihirnya untuk menidurkan satpam penjaga ruangan. Ines kemudian mencari jasad dari Manaus. Ketika sudah menemukannya, Ines menggunakan pasukan kupu-kupunya untuk membawa pergi jasad dari Manaus. Ternyata, Ines adalah makhluk mitologi dari kupu-kupu. Keesokan harinya, ketika Eric tengah makan bersama dengan Luna, dia mendapatkan telepon dari kantornya jika seorang wanita bernama Fabiana ingin bertemu dengannya. Eric pun langsung bergegas untuk pergi ke kantornya. Setibanya di sana, Eric bertanya mengapa Fabiana ingin menemuinya. Fabiana menjelaskan jika Manaus bukanlah manusia biasa. Dia bertemu Manaus di tepi danau saat tengah malam. Manaus tiba-tiba muncul menghampirinya. Semenjak itulah, Fabiana menjalin hubungan dengan Manaus. Dan anak yang dikandungnya ini adalah anak dari Manaus. Beberapa orang di desanya tak setuju dengan hubungan Fabiana dengan makhluk mitologi. Namun, hanya istri dari Eric atau Gabriela yang percaya dengannya. Sebab itulah, Fabiana menceritakan kisah ini karena dia merasa berhutang budi kepada istri dari Eric. Fabiana tak memaksa Eric untuk mempercayai kisahnya. Namun, Fabiana meyakinkan Eric jika itulah kenyataannya. Kini, Eric semakin yakin jika orang-orang di desa Thor bukanlah manusia biasa. Mereka adalah makhluk-makhluk mitologi yang hidup berdampingan dengan manusia. Eric pun merasa jika kematian istrinya pasti ada hubungannya dengan makhluk-makhluk mitologi ini. Saat sedang menyendiri, Eric mendapatkan telepon dari rumah sakit jika jasad Manaus menghilang secara misterius. Eric dan Marcia pun langsung bergegas ke rumah sakit. Sang dokter mengatakan jika tak ada rekaman CCTV yang mencurigakan. Jasad Manaus menghilang begitu saja. Marcia pun merasa heran bagaimana semua ini bisa terjadi. Namun, Eric menyadari jika jasad Manaus pasti diambil oleh makhluk mitologi yang lainnya. Saat di rumah sakit, Eric melihat kupu-kupu yang hinggap di sebelah CCTV. Eric pun mencari tahu tentang suatu hal yang berhubungan dengan kupu-kupu. Benar saja, Eric menemukan informasi mengenai sebuah bar yang memiliki logo kupu-kupu. Di dalam bar tersebut, Eric bertemu dengan Ines atau orang yang membawa jasad dari Manaus. Ines bersikap seolah dia tak tahu siapa itu Eric. Dari suatu arah, terdapat Camilla yang bernyanyi seakan mencoba menghipnotis Eric. Saat Eric sudah masuk ke perangkap dari Camilla, Camilla pun bertanya tentang mengapa Eric membunuh Manaus. Eric pun menjawab dengan jujur jika dia tak membunuhnya. Tujuannya ke tempat ini karena dirinya ingin menyelidiki kematian istrinya. Camilla pun merasa terkejut sebab dia bernama Ines mengira jika Ericlah pembunuh dari kaum mereka. Camilla kemudian mencoba menenggelamkan Eric. Saat pagi hari, Eric tersadar di tepi pantai dengan tubuhnya yang basah kuyup. Eric pun merasa bingung sebab terakhir dia ingat dirinya berada di sebuah bar. Eric kemudian kembali mendatangi bar milik dari Ines. Namun, Tutu tak mengizinkannya masuk sebab bar telah tutup. Tutu kemudian mendatangi Ines dan mengatakan jika Eric masih hidup. Ines pun merasa terkejut sebab siapapun yang masuk ke perangkap dari Camilla dia akan tewas. Beralih ke Eric kembali ke kantornya untuk mengingat tentang apa yang terjadi sebelumnya. Muito obrigado. Sementara itu, Tutu mencoba mencari Camilla yang menghilang saat mencoba menenggelamkan Eric. Pada akhirnya,
Camilla pun berhasil ditemukan. Ines kemudian bertanya informasi apa yang dia dapatkan. Camilla mengatakan jika Eric bukan pembunuh dari Manaus. Penyelidikan Eric akan membantu mereka menemukan jawaban atas kematian yang menimpa Manaus. Namun, hal yang mengejutkannya, Eric tak meninggal saat Camilla mencoba menenggelamkannya. Camilla menganggap jika Eric ada hubungannya dengan entitas mereka. Ines pun merasa curiga tentang siapa Eric sebenarnya. Ines kemudian mendatangi kantor polisi dan berpura-pura jika dia ingin berbicara dengan Eric. Di kantor polisi, Ines mengatakan jika dia mengenal Manaus. Baginya, Manaus sudah seperti adiknya sendiri. Mendengar jawaban itu, Eric pun menyadari jika Ines juga merupakan makhluk mitologi. Sementara itu, Eric dan Marcia dipanggil atasan mereka atau Ivo yang mengabarkan jika kasus yang mereka selidiki kini telah ditutup. Ivo menjelaskan jika kasus ini akan dialihkan ke divisi bagian pembunuhan. Eric pun merasa kesal dan langsung pergi dari sana. Eric kemudian mendatangi Kiko untuk mengetahui tentang makhluk mitologi di hutan ini. Eric sangat yakin jika pembunuh dari Gabriel bukanlah manusia. Kemudian, Kiko pun mengajak Eric ke tengah hutan. Kiko mengatakan jika makhluk mitologi adalah makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia. Namun, mereka tak akan membunuh manusia jika manusia itu sendiri tak mengganggu hidupnya. Dengan begitu, pembunuh Gabriel bukanlah makhluk mitologi, melainkan dia adalah entitas jahat. Setelah mendengar jawaban itu, Eric pun berniat untuk kembali pulang. Saat di tengah jalan, Eric bertemu dengan Camilla yang ingin berbicara dengannya. Camilla mengatakan jika dia adalah makhluk mitologi Putri Duyung. Camilla juga mengatakan jika Eric bukanlah manusia biasa. Eric harus mengingat masa kecilnya jika dia ingin tahu siapa pembunuh istrinya. Saat malam hari, Ines menyuruh Tutu untuk menangkap Camilla. Ines memiliki firasat jika Camilla telah membongkar entitas mereka yang seharusnya tak diceritakan kepada manusia. Sementara itu, Eric yang masih penasaran dengan jawaban Camilla, dia pun berniat mendatangi Camilla. Namun, saat tiba di depan rumah Camilla, seorang wanita mengatakan jika Camilla dibawa pergi oleh Tutu. Eric pun menyadari jika Camilla pasti ada di dalam bar milik Ines. Eric kemudian menyusuri ke dalam ruangan di bar tersebut. Eric memasuki ruangan demi ruangan. Benar saja, terdapat beberapa benda yang mencurigakan di tempat itu. Saat Eric tengah melihat salah satu benda, muncullah Ines yang menggunakan kekuatan sihirnya agar Eric langsung tertidur. Saat Eric sudah tertidur, Ines mencoba masuk ke ingatan dari Eric. Saat Ines memasuki ingatan masa kecil dari Eric, dia pun langsung terlempar jauh setelah melihat Eric yang sedang melakukan ritual. Tutu dan Camilla pun langsung mendatangi Ines setelah mendengar suara benturan. Camilla kemudian langsung membawa pergi Eric. Camilla merasa takut jika Ines kemudian membunuh Eric. Saat telah tiba di rumah dari Eric, Camilla bertanya bagaimana Eric bisa mengalahkan Ines, sebab Ines adalah makhluk mitologi terkuat yang belum pernah terkalahkan. Eric pun menjawab jika dia tak tahu apa-apa. Eric hanya mengingat jika Ines mencoba memasuki pikirannya. Dari suatu arah, muncullah Luna yang merasa tak senang dengan kehadiran dari Camilla. Luna menyuruh Camilla agar segera pergi. Karena merasa tak enak, Camilla pun langsung pamit pergi kepada Eric. Saat Camilla hampir tiba di rumahnya, muncullah Tutu yang mengatakan mengapa Camilla mencoba menyelamatkan Eric. Camilla pun menjawab jika Eric bukanlah pembunuh dari entitas mereka. Camilla mencoba meyakinkan Tutu jika Eric tak bersalah. Camilla kemudian mendatangi Ishak untuk berbicara dengannya. Camilla mengatakan jika dia ingin menyelidiki kematian dari Manaus. Ishak pun menjawab jika dia akan membantu Camilla memecahkan kasus ini. Beralih ke Kiko, saat Kiko berjalan ke tengah hutan, dia pun merasa terkejut sebab kuburan dari pemburu terkutuk yang dibunuh oleh Kurupira telah terbebas. Dengan bergegas, Kiko langsung mendatangi Ines untuk mengabarkan hal itu. Di masa lampau, Ineslah yang menguburkan jasad dari pemburu tersebut.
Pemburu itu telah terkutuk karena telah membunuh beberapa hewan yang merupakan bagian dari makhluk mitologi. Ines pun akhirnya menyegel kuburannya karena bumi yang menolak arwahnya. Setelah mendengar kabar itu, Ines pun merasa yakin jika arwah pemburu itulah yang membunuh Manaus. Ines merasa curiga jika arwah pemburu itu merasuki Erik. Sementara itu, Marcia mencoba menyelidiki sendirian tentang kematian dari Manaus. Marcia mendatangi Ines sebab dia merasa curiga jika Ines ada hubungannya dengan semua ini. Erik kemudian mendatangi salah satu rumah sakit yang memiliki catatan kematian ibunya. Erik ingin mengetahui tentang masa kecilnya. Erik melakukan ini semua karena teringat perintah dari Camilla untuk mengingat masa kecilnya. Seorang dokter pun memberikan beberapa gambar yang merupakan peninggalan dari ibu Erik. Sang dokter mengatakan jika gambar itu adalah suami dari ibu Erik. Setelah Erik melihat gambar itu, dia pun merasa terkejut sebab gambar itu adalah Manaus. Erik kemudian menemui Kiko dan mengatakan jika dia adalah anak dari Manaus. Kiko pun mengajak Erik untuk mendatangi sebuah makam yang terkutuk. Kiko menjelaskan jika dahulu makam ini adalah makam dari seorang pemburu yang terkutuk. Ines bersama Manaus mencoba menyegelnya. Namun, kuburan ini telah terbuka yang membuat arwah si pemburu berkeliaran. Kiko menyimpulkan jika kemungkinan besar arwah pemburu inilah yang membunuh istri dari Erik dan juga Manaus. Arwah ini menggunakan tubuh manusia yang berdarah entitas seperti Erik. Namun, Kiko juga bingung tentang di mana arwah ini berada. Erik pun akhirnya menemukan jawaban jika pembunuh istrinya adalah arwah yang terkutuk. Erik pun mencoba mencari tahu tentang tubuh siapa yang dimasuki arwah ini. Sementara itu, Ines memerintah Tutu agar membunuh Erik. Ines sangat yakin jika Eriklah yang dirasuki oleh arwah pemburu. Tak disangka, saat Tutu akan menyerang Erik dengan berubah menjadi babi hutan, dia malah tewas saat mencoba membunuh Erik. Erik tak mengingat apapun yang terjadi. Bahkan, Erik tak ingat bagaimana dia bisa melawan Tutu. Saat di kantor polisi, Erik diskor oleh Ivo karena telah membunuh seseorang. Marcia pun juga kecewa terhadap perilaku dari Erik. Erik menjelaskan kepada Marcia jika dia bukan pembunuh dari Tutu, melainkan pembunuh Tutu adalah orang yang juga membunuh Manaus. Erik menjelaskan jika semua ini ada hubungannya dengan makhluk mitologi. Namun, Marcia tak percaya dan mengatakan kepada Erik jika makhluk mitologi adalah cerita yang tak nyata. Marcia pun mencoba menyelidiki jasad dari Tutu. Jasad Tutu pun juga menghilang seperti Manaus. Sementara itu, Erik meminta bantuan kepada Camilla untuk memecahkan pembunuh dari istrinya. Erik menjelaskan jika Manaus adalah ayahnya. Marcia melakukan penyelidikan pribadi untuk mencari tahu tentang kematian dari Tutu. Marcia pun mencoba masuk ke bar milik dari Ines. Saat Marcia mendatangi ruangan dari Ines berada, betapa terkejutnya dia setelah melihat jasad Tutu yang berada di tempat itu. Marcia pun langsung bergegas untuk menelpon rekannya. Namun, Ines langsung menggunakan sihirnya untuk melabui Marcia. Seketika, Marcia pun langsung terkejut dan mulai percaya jika makhluk mitologi itu benar-benar ada. Di suatu tempat, Erik bersama Camilla bekerja sama untuk menyelidiki tentang apa yang terjadi. Sebelum kematian Manaus, Erik sempat berada di tepi pantai pada malam sebelumnya. Erik pun mengingat seorang pemulung yang lewat di depannya. Saat Camilla mencoba memasuki pikiran pemulung tersebut, pemulung itu pun menjawab jika Erik mencoba membunuh seorang pria. Erik pun langsung mendatangi Kiko untuk meminta pertolongannya untuk mengingat masa lalu. Di lain sisi, Ishak mencoba memohon kepada seorang pria bernama Ibere yang merupakan makhluk mitologi pelindung hutan atau Kurupira. Ishak mengatakan jika arwah terkutuk yang dibunuhnya kini akan balas dendam. Ibere pun tak peduli. Ibere sudah tak ingin kembali ke entitasnya. Ishak sangat memohon sebab dia tak ingin Ibere kenapa-napa.
Namun, Ibere tetap bersikeras jika dia tak peduli dengan arwah terkutuk itu. Di tengah hutan, Kiko membantu Erik untuk melakukan ritual melihat masa lalu. Ritual ini pun berjalan dengan lancar. Erik kemudian berniat untuk melihat ke tempat di mana Manaus ditemukan tewas. Tak disangka, pada malam itu, Erik ternyata sudah bertemu dengan Manaus. Manaus menemui Erik untuk mengabarkan jika Luna atau puterinya telah dirasuki oleh arwah terkutuk, dan Lunalah yang juga membunuh istrinya. Akan tetapi, arwah yang merasuki Luna malah mengendalikan tubuh dari Erik yang membuat Erik pun membunuh Manaus. Makhluk mitologi sebenarnya tak bisa mati, namun mereka akan mati setelah jiwanya terambil oleh entitas jahat, seperti halnya Manaus yang diambil jiwanya oleh arwah yang merasuki Luna. Saat tersadar, Kiko menyuruh Erik agar segera mengeluarkan arwah di dalam tubuh dari Luna, sebab Luna bisa saja terbunuh jika Erik tak segera bertindak. Saat tiba di rumahnya, Erik bertanya kepada neneknya tentang di mana Luna berada. Nenek dari Erik mengatakan jika Luna telah kabur saat diperiksa oleh paranormal. Nenek dari Erik meminta maaf sebab dia memanggil paranormal sebab tingkah Luna yang sangat aneh. Saat akan pergi, Erik didatangi oleh Marcia yang kini mulai percaya kepadanya. Marcia pun meminta maaf kepada Erik. Di suatu tempat, Luna yang dirasuki arwah terkutuk, dia pun mencari tempat dari Ishak berada. Sementara itu, Erik bersama Marcia menemukan informasi jika Luna tengah mencari Saji yang tinggal di sebuah bangunan kosong. Di suatu tempat, Luna akhirnya menemukan Ishak yang dia cari-cari. Luna menyuruh Ishak agar membantunya untuk bertemu dengan Kurupira. Ishak pun menyuruh Luna untuk pulang saja sebab Kurupira sedang sibuk. Seketika, mata Luna pun berubah menjadi putih. Ishak kemudian menyadari jika Luna telah dirasuki oleh arwah jahat. Calmo e isso deixa ele esquisito, entendeu? Mas o Curupira não tá mais do jeito que você pensa não, viu? E eu lembrei que ele não tá aqui, entendeu? Ele tá em outro lugar. Di suatu tempat, Kiko menemui Geo yang sebelumnya menyuruh penduduk desa Tor untuk pergi. Ternyata, Geo diperintah oleh seorang pria bernama Tuan Afonso. Kiko pun merasa curiga jika Tuan Afonso lah yang membebaskan kutukan dari pemburu sebelumnya. Benar saja, ketika Kiko melihat salah satu foto, terdapat foto Tuan Afonso yang bersama dengan pemburu yang tewas sebelumnya. Tuan Afonso ternyata anak dari pemburu tersebut. Ternyata, tujuan Tuan Afonso melabui Kiko hanya ingin membebaskan arwah ayahnya. Selain itu, kebakaran yang terjadi di tengah hutan juga ulah dari Tuan Afonso. Você só queria se vingar. Kembali ke Ishak, Ishak pun sudah tak tahu harus bagaimana lagi. Nyawa Ibere kini tengah terancam. Saat mendapatkan kesempatan untuk kabur, Ishak langsung menemui Ibere untuk mengabarkan jika pemburu terkutuk di masa lampau kini ingin balas dendam kepadanya. Ibere pun tak peduli dengan hal itu. Ibere malah menyuruh Ishak agar fokus saja terhadap hidupnya. Mendengar ucapan dari Ibere, Ishak pun langsung pergi dengan raut wajah yang kecewa. Di suatu tempat, akhirnya Erik bersama Marcia menemukan Ishak. Menurut buku mitologi, Saji tak memiliki satu kaki, dan Erik pun sangat yakin jika Ishak adalah Saji. Erik kemudian menyuruh Ishak agar membantunya menemukan Luna. Namun, Ishak pun langsung pergi dari sana. Di suatu tempat, Luna akhirnya bertemu dengan Ibere yang dicarinya. Arwah terkutuk yang merasuki Luna langsung berniat menyerap jiwa dari Ibere. No que você se transforma? Beruntungnya, Ishak tiba tepat waktu. Ibere pun akhirnya terselamatkan. Akan tetapi, Ishaklah yang malah menjadi korban. Erik yang melihat Luna, dia langsung menggendong Luna agar pergi dari sana.
Erik kemudian berbicara dengan arwah jahat agar merasuki tubuhnya saja. Seketika, arwah jahat itu pun berpindah ke tubuh dari Erik. Deixa ela. Beberapa saat kemudian, Erik ditangkap oleh Ivo untuk dilakukan penyelidikan. Menurut data GPS sebelumnya, Erik dicurigai karena kematian dari Manaus dan juga dari Tutu. Kini, Erik pun akan dibawa ke kantor polisi. Sementara itu, Ibere dan juga Ines yang melihat kematian dari Ishak, mereka pun merasa bersedih karena satu entitas mereka kini telah mati lagi. Di desa Tor, terjadi angin yang sangat kencang. Kiko mengatakan jika hal ini pertanda jika salah satu entitas mereka telah tewas. Ibere yang sudah kehabisan kesabaran, dia pun berniat kembali ke habitatnya untuk menjadi Kurupira. Ibere akan membalaskan dendam dari entitasnya yang telah tewas. Beralih ke Erik akan diwawancarai mengenai kematian dari Manaus dan juga Tutu. Erik dicurigai jika dialah pembunuh dari kedua orang tersebut. Saat akan diwawancarai, muncullah Camila yang langsung menggunakan kekuatannya untuk melabui semua anggota polisi. Posso te ajudar? Kemudian, Camila pun mengajak Erik untuk pergi dari sana. Di rumah dari Erik, Marcia mengabarkan jika Erik tengah diperiksa oleh polisi. Saat Marcia ingin memeriksa keadaan dari Luna, tiba-tiba terdapat Ines yang mengatakan jika arwah terkutuk telah pergi dari tubuh Luna. Camila pun belum menyadari jika arwah terkutuk ini telah merasuki tubuh dari Erik. Di lain sisi, Ibere pun telah kembali ke habitatnya dan mulai berubah menjadi Kurupira. Sementara itu, Camila merasa terkejut setelah melihat Erik yang kini telah dirasuki. Marcia pun mencoba mendatangi desa Tor sebab terdapat kabar jika Erik telah kabur. Benar saja, Marcia menemukan mobil polisi yang dikendarai oleh Erik. Di tengah hutan, Erik yang tengah kerasukan, kini tubuhnya dikendalikan oleh arwah terkutuk untuk membunuh Kurupira. Saat Kurupira melepaskan tombaknya ke arah Erik, arwah terkutuk itu pun berhasil menangkap tombak tersebut. Arwah terkutuk itu kemudian tersenyum ke arah Kurupira. Namun, Erik yang mendengar suara puterinya dari dalam hatinya, dia pun langsung tersadar. Erik kemudian memasukkan tombak ke dalam dadanya agar arwah terkutuk itu keluar dari tubuhnya. Usaha Erik pun berhasil, namun Erik harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kiko mengatakan jika Erik akan hidup kembali dengan menjadi bagian dari entitas. Kurupira pun membawa jasad dari Erik ke suatu tempat dan kemudian season yang pertama pun berakhir. Baiklah, mungkin hanya itu pembahasan pada season yang pertama. Untuk season yang kedua, silakan tunggu di konten selanjutnya.